Yang jadi permasalahan ini sebenarnya, setelah kita melakukan kegiatan membuat konten gitu kan dengan menggunakan nama Wak Sepai, akhirnya nama Icam Dompas itu memang secara berangsur-angsur hilang, dan kawan-kawan dari luar dari Kabupaten Pelalawan ini sudah memanggilnya Wak Sepai. Kadang-kadang anak nyeletuk, "Woi Wak Sepai, Wak Sepai." Anak juga ikut gitu. Guys, sobat nongkrong dimanapun Anda berada, di samping saya sudah ada Wak Sepai. Pak, jangan bunuh kami, Pak. Pak, jangan bunuh kami, Pak. Pak, jangan bunuh teman kami, Pak. Kalau itu kau jangan risau, ada kawan aku, Icam Dompas. Saya masih penasaran, nama Wak Sepai ini dapatnya dari mana? Karena seperti yang kita kenal, sebelumnya nama beliau Icam Dompas. Jadi daripada kita bingung, mari kita langsung tanya ke orang. Ya, begini, Wak Sepai ini punya filosofi sebenarnya, dan ide dari Wak Sepai ini adalah salah satu mengikuti film dari Kementerian Agama Pusat yang mana sedang membuat film tersebut. Jadi di situ kita juga bingung untuk menentukan nama. Sementara di film-film lainnya kita juga, saya sendiri juga sudah punya nama macam Kasim misal gitu. Nah, di film yang dari kementerian ini kita masih bingung mencari nama. Jadi saya bilang apa ya, Besepai. Nah, waktu itu ada salah satu anggota dari Departemen Agama, Wak Sepai katanya gitu. Dan yang saya bingung itu dapat dari mana nama Wak Sepai itu? Sebenarnya Wak Sepai ini pengucapannya saja. Wak Sepai dalam artian enak untuk didengar. Saya sering mengucapkan Besepai, dan kawan-kawan juga setuju dengan nama itu waktu itu. Nah, nama Icam Dompas ini apa kabar sekarang? Yang jadi permasalahan ini sebenarnya, setelah kita melakukan kegiatan membuat konten gitu kan dengan menggunakan nama Wak Sepai, akhirnya nama Icam Dompas itu memang secara berangsur-angsur hilang, dan kawan-kawan dari luar dari Kabupaten Pelalawan ini sudah memanggilnya Wak Sepai. Kadang-kadang anak nyeletuk, "Woi Wak Sepai." Anak juga ikut gitu. Oh gitu Wak Sepai. Jadi sekarang Wak Sepai itu sebenarnya fokusnya di mana? Ya, fokusnya tetap mencari duit dan membesarkan anak-anak. Ya, saya juga tahu Wak Sepai. Tapi fashion Wak Sepai itu di mana? Apakah main film atau di MC gitu? Sebenarnya kalau awal-awal saya di Kerinci ini adalah penyiar radio sih sebenarnya. Dari penyiar radio saya belajar untuk Master of Ceremony atau MC, dan sering duet sama kawan-kawan yang sudah senior lah, seperti kita ketahui teman kita Patriani. Nah, dari dunia MC itu nama saya itu hadir di Pangkalan Kerinci, khususnya di Kabupaten Pelalawan, dan orang banyak mengenalnya di MC itu tadi. Nah, dari beberapa perkenalan itu teman-teman dari tim-tim lain seperti Peluka juga mengajak membuat konten-konten yang tentunya bisa menaikkan Pangkalan Kerinci sendirilah. Terus suka dukanya sendiri itu gimana Wak Sepai? Wah, ini menarik kalau ditanya tentang suka dan duka. Ya namanya MC, di saat orang butuh, misalnya di saat orang butuh, orang pasti nelponnya setiap hari gitu. Wak Sepai besok acara, oke. Tapi setelah MC kadang-kadang banyak orang melupakan gitu. Maksudnya bingung nih saya jadinya. Ya, suka dukanya banyak yang gitu, job-job 2M gitu. Makasih Mas gitu kan. Saya penasaran Wak Sepai. Biasanya Wak Sepai itu dibayar berapa sih sekali ngejob? Iya, sebenarnya kalau masalah angka-angka sebenarnya bervariasi dalam membayar job MC ini tadi. Kalau untuk standar sih pemerintah sudah ada standarnya, itu yang tidak bisa diotak-atik. Nah, kalau di MC-MC luar, di lain acara resmi, kalau di tempat kita memang agak susah untuk menentukan budget.
tempat kita belum dikategorikan orang yang mengerti arti tentang sebuah MC itu dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau di luar dari kota Pangkalan Kerinci, misalnya di Pekanbaru, saya juga pernah MC di Jakarta. Itu alhamdulillah budgetnya luar biasa. Kita sudah ditanggung akomodasi seperti hotel, nginap, dan uangnya alhamdulillah. Jadi untuk wedding bisa lah ya Wak Sepai? Insya Allah bisa. Jadi bukan hanya di acara resmi, acara pernikahan, acara hiburan, semualah yang event yang membutuhkan MC. Insya Allah saya bisa. Tadi saya dengar Wak Sepai bilang kalau masyarakat kita ini kurang menghargai profesi seorang MC. Itu soal budget atau gimana Wak Sepai? Salah satunya adalah budget. Nah, kalau kita boleh perbandingan dengan tempat lain, seperti ada beberapa teman yang di daerah lain, mereka itu nge-MC-nya aja 1 jam ada dibayar 500 sampai 1 juta. Bayangkan di dalam acara itu misalnya 3 jam dia memperoleh 3 juta misalnya. Nah, di masyarakat kita belum mengerti tentang itu gitu. Nah, kan kalau saya pribadi sih sebenarnya tidak masalah. Dalam artian kita masih mengerti dengan keadaan masyarakat yang barangkali tidak tahu dengan budget per MC-an. Tapi kalau boleh tahu ataupun perbandingan yang saya bilang tadi, banyak MC senior itu memang tarifnya itu 1 jam 500 sampai 1 jutaan gitu. Tapi menurut saya nih ya Wak Sepai, MC itu berperan penting dalam sebuah acara. Karena tanpa MC itu acara itu kurang hidup gitu Wak Sepai. Ya, saya sependapat dengan Mbak Erita. Karena kalau tanpa MC memang sebuah acara itu menjadi kacau. Contoh misalnya kalau di acara-acara resmi, itu dari bahasa tutur kata itu harus kita olah sedemikian bagus untuk kita sebut nama-namanya misalnya. Jadi rundown dari 1 sampai 10 kita buat bahasa itu semenarik mungkin, orang yang mendengarnya juga lebih enak. Maka sebelum acara resmi misalnya yang mengundang pejabat-pejabat misalnya, itu kita memang harus mengkonsepkan itu mulai dari pantun, bahasa-bahasa yang layak untuk didengar oleh orang lain. Nah, bayangkan kalau seandainya nama saja kita salah menyebutkan, itu yang disalahkan MC. Bahkan di dalam suatu acara yang resmi kita harus membuat konsep. Nah, konsep itu yang harus kita dudukkan sama, kalau saya sering MC sama rekan saya Patriani misalnya, kita harus membutuhkan waktu yang panjang untuk mengonsep suatu acara itu berjalan dengan bagus. Dari pantun yang saya bilang, tutur kata yang akan kita tulis, itu tentunya butuh modal. Tentunya kita ngopi misalnya kan, kita harus pesan kopi. Nah, kadang-kadang di balik belakang layar itu orang tidak tahu bagaimana susah senangnya seorang MC. Nah, belum beban acara yang yang belum pernah kita MC misalnya. Contohnya rapat paripurna, misalnya anggota DPRD misalnya rapat paripurna, itu saya pernah mengalami sampai tidak makan siang. Maksudnya satu harian gitu nggak makan? Iya, itulah beban acara tadi. Kita berpikir bagaimana seorang MC ini bisa mensukseskan acara, tentu kan jadi beban pikiran kita. Nah, maka kita kadang nggak makan, kadang pemikiran kita tidak fokus. Itu yang dirasakan oleh MC. Nah, itulah gunanya konsep-konsep yang kita buat pada malam harinya sebelum acara H. Jadi setelah kalau kita ada konsep, insya Allah acara akan berjalan dengan sebaik mungkin. Terus pernah apes gitu Wak Sepai atau ada insiden gitu? Oh, pasti ada suka dan duka. Pengalaman yang terberat pernah saya alami. Barangkali dalam suatu acara ada nama yang tidak disebut. Misalnya inisialnya A misalnya, nggak saya sebut karena tentu nama-nama saya dapat dari orang yang membuat acara atau panitia acara. Nah, itu habis-habisan saya dimarah. Loh, kok bisa dimarahin? Itu gimana ceritanya tuh Wak Sepai? Nah, kebetulan memang acara ini levelnya banyak pejabat-pejabat yang hadir. Di saat itu saya tidak menyebutkan salah satu pejabat yang hadir karena nama-nama yang kita dapatkan itu tentunya dari orang yang membuat acara. Nah, tentu selaku seorang MC kita tidak akan pernah menambah dan mengurangi orang-orang yang sudah tercatat. Nah, kebetulan saya tidak menyebutkan salah satu nama yang orang yang hadir karena saya kan hanya baca sesuai dengan yang ada di yang ditulis oleh panitia. Akhirnya saya dimaki-maki memang. Itu dimakinya di depan orang ramai ya Wak Sepai? Enggak, marahnya di kamar mandi. Ya jelas di depan orang ramai. Dan itu bagi saya adalah suatu hal motivasi untuk ke depan lebih
mempertanyakan lagi acaranya. Sebenarnya tidak ada yang salah sih, tapi miskomunikasi saja. Bisa jadi barangkali pejabat yang datang itu dia bisa jadi dia menghubungi, saya nggak datang, misal, tentu di cancel sama panitia. Tahu-tahu dia datang tiba-tiba. Nah, itulah perlunya barangkali dalam suatu pejabat itu ajudan, misalnya itu sangat penting dalam suatu acara. Terus gimana? Kapok nggak dimarah-marahin gitu Wak Sepai? Kalau kapok ya enggak lah. Semua pekerjaan pasti punya risiko. Nah, dengan risiko itu kita lebih belajar dan belajar lagi. Dan saya jadi lebih hati-hati dan teliti dalam suatu acara. Memang betul-betul ditanyakan siapa yang hadir, siapa yang berkepentingan dalam suatu acara. Oh ya Wak Sepai, sebelum kita closing, apa nih rencana Wak Sepai untuk kedepannya? Ya jelas, rencana ke depan itu saya ingin lebih banyak berkarya untuk kabupaten yang kita cintai ini. Dan ada sih sebenarnya kegiatan atau proyek yang belum selesai, salah satunya film. Maksudnya ada proyek film lagi ya Wak Sepai? Ya, kebetulan saya dengan teman-teman memang ada membuat film gitu, dan itu insya Allah akan kita selesaikan dalam waktu dekat gitu. Itu kira-kira filmnya siapa yang buat Wak Sepai? Gini, kebetulan memang saya diajak bermain dalam sebuah proyek film, yaitu teman saya Sony Novandra, yang mana film ini digarap oleh produksi Voluka Videografi. Kebetulan film ini memang sedikit agak horor dan psikopat gitu. Maksudnya horor seperti kayak bunuh-bunuhan gitu Wak Sepai? Ya, sama dengan film-film barat yang agak horor, ada pembunuhan-pembunuhan gitu. Saya diajak, padahal saya memang tidak punya pengalaman di film-film yang serius gitu. Padahal saya kan paling-paling kontennya yang film-film lucu-lucu gitu. Nah, tapi untungnya di dalam film ini kita jumpa sutradara yang tahu dengan karakter para pemainnya, sehingga sutradara ini bisa memberikan porsi. Misalnya macam Wak Sepai, dia tetap film horor, tegang, tapi ada di dalam peran itu kita tetap diberikan kebebasan dalam berakting. Nah, di situ unggulnya di dalam penyutradaraan film tersebut. Sehingga dengan serius, tapi bagi saya ada celah-celah yang itu merupakan variasi atau improv dalam film tersebut, sehingga film itu ada memang bagian-bagian yang lucu bagi saya. Dan saya tidak kesulitan dalam berakting dalam sebuah proyek film. Yang paling penting bagi saya adalah mendengarkan apa yang disampaikan oleh sutradara. Itu paling penting. Nah, kalau kita sering bantah dalam suatu proyek film, misalnya tidak sesuai nih apa yang kehendak sutradara, oh nggak bisa kayak gitu, itu film tidak akan jadi. Tapi kita harus komando satu, mendengarkan apa yang dibicarakan, apa yang diarahkan oleh sutradara dalam suatu perfilman. Insya Allah akan sukses. Tunggu, itu sutradaranya siapa sih? Sutradaranya adalah Robi Fluka. Oh, itu saya pernah lihat beberapa kontennya. Tapi kayaknya nggak pernah bikin horor loh, kayaknya. Melalui ide Robi Fluka ini kita berusaha untuk bikin ide dan gagasan baru dalam sebuah film. Barangkali yang ibu bilang tadi kontennya yang lucu-lucu, nggak pernah serius, nggak pernah horor. Nah, ini masih kami simpan. Film ini masih kami simpan dan insya Allah akan kita lihat bersama-sama. Wah, saya jadi nggak sabar nih lihat acting Wak Sepai itu gimana. Oke Wak Sepai, terima kasih Sama-sama. dengan waktunya udah berbagi cerita dengan saya Erita. Oke bro and sis, terima kasih waktunya, dan jangan lupa untuk minggu depan kita bakal hadir dengan bintang tamu yang bakal kita kepoin dalam acara Kepoin aja. Dadah.